segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
karena kasih-Mu sekarang kami ada di sekali kami sembah Yesus, selamanya kami sembah Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kau ada di setiap musik kehidupan. Kau ada di setiap susah, lelah kami. Bahkan Kau ada di setiap sukacita hidup kami. Kiranya Engkau Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan kami mendengarkan sabda firman. Kuduskan tanah hati kami Bapa, biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga setiap benih yang ditabur tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara, pujian tadi berkata, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya, Yesus. Saudara, apa yang kita mulai bersama dengan Kristus, setelah kita menyelesaikan dia pada akhirnya, kita menjadi gereja yang dibawa rapture, terangkat di awan-awan kemuliaan. Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Sebabnya saudara, setiap benih yang ditabur, biarlah benih itu jatuh ke tanah yang subur, ke tanah yang dapat menghasilkan benih yang bertumbuh. Pertumbuhan itu akan menghasilkan satu pertumbuhan yang baik, saudara. Dan ibarat firman itu bertumbuh menjadi besar, dan kemudian ada buahnya, buah-buah roh dalam hidup. Apa gunanya setiap hari kita bangun, kemudian kita beraktivitas, kita tidak bertumbuh di dalam iman. Firman yang ditabur kita tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi apa yang membuatnya sia-sia, yaitu tanah hati kita, tanah hati yang tidak mau dikelola, tanah hati yang tidak mau subur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita cek and recheck hati kita. Apakah hati kita itu mau terbuka di hadapan Tuhan, mau dilawat oleh kuasa Tuhan. Benih yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, Matius 13 ayat 1 hingga 23. Taburlah benih di tanah yang tepat. Sebab kalau kita tabur benih di tanah yang tidak tepat, benih itu akan mati. Kalau benih itu mati, maka sia-sia waktu yang kita habiskan. Bapak Ibu Saudara yang berkati, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23, kita baca bersama-sama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengikuti dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu itu benih pun segera tumbuh tengah-tengahnya. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Bagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Bagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa kau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kepadamu, kata Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Saudara, itu sebabnya penting seorang percaya memiliki kualitas hati. Ketika bangsa Yahudi diperhadapkan dengan Yesus, mereka banyak yang tidak percaya, mereka meragukan Yesus. Itu sebabnya murid-murid bertanya padanya, mengapa engkau berkata-kata kepada bangsa Yahudi itu dalam perumpamaan? Mengapa engkau tidak berkata-kata dengan sesuatu yang sesungguhnya? Yesus berkata, kepadamu dikaruniakan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Mereka yang bagaimana? Mereka yang tidak percaya. Mereka yang kesukaannya menguji Yesus. Mereka yang kesukaannya menganiaya Yesus. Mereka yang kesukaannya menolak perkataan Yesus. Mereka yang kesukaannya curiga dengan Yesus. Tidak akan dipercayakan rahasia kerajaan surga.
Saudara, ada orang-orang yang dipercayakan rahasia kerajaan surga, tetapi ada orang-orang yang tidak dipercayakan rahasia kerajaan surga. Orang-orang yang percaya akan diberikan rahasia kerajaan surga, tapi orang-orang yang tidak percaya justru mereka semakin tidak akan memahami rahasia kerajaan surga. Kepada bangsa Yahudi diberitahukan soal perumpamaan-perumpamaan. Saudara, sebenarnya perumpamaan-perumpamaan itu adalah hal-hal yang sebetulnya mempermudah cara orang menangkapnya. Tidak dijelaskan dengan kata-kata yang sesungguhnya. Karena orang bebal, orang bodoh itu harus jelaskan secara mendekati pemahaman mereka yang ada di dunia. Makanya ketika seharusnya kerajaan surga diberitakan sebagai kerajaan surga, Yesus tidak memberitakan dengan perkataan yang sesungguhnya, tapi dia menggunakan perumpamaan. Supaya orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang tidak percaya, orang yang negatif itu bisa dapat mengerti. Makanya kenapa khotbah-khotbah dari para pembicara itu menjadi khotbah yang panjang. Karena dia harus menceritakan kerajaan surga dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaat. Sebagai saya mau katakan, jemaat itu, biarlah mata hatimu dicelikkan oleh Tuhan supaya kamu mengerti rahasia apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kenapa Tuhan membagikan perumpamaan-perumpamaan? Karena ada bahasa-bahasa yang tidak dapat ditangkap oleh pikiran manusia tentang perkara-perkara rohani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpah. Tetapi siapapun yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, biarlah kita diberikan kelimpahan pengetahuan. Yang penting kita buka hati. Kalau kita buka hati, makin Tuhan tambahkan pengenalan dan pengetahuan tentang kerajaan surga. Nah, pagi hari ini ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang 4 jenis tanah hati, karena ketika dia sampaikan kebenaran ini kepada bangsa Yahudi, mereka tidak juga mengerti. Mereka tidak juga memahami. Itu sebabnya dia melakukan pendekatan yang lebih mudah dimengerti oleh mereka tentang rahasia kerajaan surga. Kepada murid-muridnya, mereka lebih gampang. Yesus menceritakan tentang segala sesuatu, mereka lebih gampang menerimanya. Tapi kepada bangsa Yahudi, orang-orang yang menolak dia ceritakan dengan sesuatu yang berupa perumpamaan supaya mereka dapat melakukan pendekatan dalam pikiran mereka sehingga mereka paham tentang kerajaan surga. Apa itu benih firman Tuhan? Apa itu benih? Itu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan sudah ditabur. Tetapi ketika ditabur, itu rupa-rupa jenis hati manusia. Ada yang menerimanya, ada yang kemudian langsung menolaknya, ada yang menerimanya tapi tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat perumpamaan tentang jenis tanah ini, saudara. Ada benih yang baik, itu benih firman Allah. Tapi ketika benih itu jatuh ke tanah hati dengan berupa-rupa jenis tanah, maka dampaknya akan berbeda. Ada 4 jenis tanah. Yang pertama, jenis tanah yang di pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan itu adalah tanah yang banyak dilewati umat manusia. Tanah yang di pinggir jalan itu bukan tanah yang dikhususkan untuk ditabur. Tanah yang di pinggir jalan itu tidak mau diolah. Tanah yang di pinggir jalan itu tanah yang dia mau apa saja masuk di dalam dirinya. Karena jalan itu adalah akses. Akses itu semua orang boleh masuk di situ. Tidak dikhususkan, tidak dikuduskan, tidak disendirikan untuk ditaburi dengan Allah. Makanya saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang mau bertumbuh, harus dikhususkan, harus dikuduskan. Jatuh di pinggir jalan, burung makan sampai habis. Tanah yang kedua, berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Saudara, tanah yang berbatu-batu adalah tanah yang tidak mau dikeluarkan hal-hal yang buruk dalam diri. Benih itu ditabur di situ tidak tumbuh karena tanahnya tipis. Saudara, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah yang ketiga yaitu tanah yang jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang tanah yang terakhir jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik itu menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus
ada di sekitar kita. Dan kita adalah salah satu dari bagian sana. Perbedaan antara benih dan bibit, saudara. Kalau dikatakan benih, benih itu merupakan biji-biji tanaman yang disiapkan untuk ditanamkan dari beberapa benih ketika sudah disemai, diperlakukan perlakuan khusus akan menghasilkan bibit. Nah, kalau bibit itu merupakan tanaman kecil, tanaman muda yang akan ditanam pada lahan yang telah disiapkan. Akan tetapi terdapat juga bibit yang tidak berasal dari benih, seperti tanaman pisang. Jadi saudara, kalau Tuhan berbicara tentang benih, itu adalah biji. Firman sebesar biji sawi, biji gandum, ya, biji jagung, saudara. Benih itu berasal dari satu yang esensi, yang belum mengalami perubahan bentuk. Itu perbedaan benih, yaitu benih yang masih utuh, saudara. Benih yang masih berupa biji-bijian. Dan ketika Tuhan menabur benih itu berasal dari Tuhan. Kalau benih itu ditabur, pastikan hati kita tuh siap. Amin. Kita baca ayat yang selanjutnya. Sebelumnya kita lihat bagaimana sih benih ini. Nah, benih ini itu ada perubahan. Ini kalau kita lihat secara biologi ya, hipokotil, radicula, selaput biji, kemudian hipokotil itu kotiledon itu, kemudian dia terjadi perubahan bentuk, kemudian menghasilkan daun, lalu kemudian dia menghasilkan bertumbuh dan bertumbuh. Saudara, benih yang baik itu dari biji, dari basicnya yang belum ada apa-apa, dia akan menghasilkan perubahan bentuk. Hipokotil, kotiledon, pertumbuhan daun, hipokotil, kotiledon itu semua yang kita lihat di sini. Artinya saudara, benih itu ada perubahan bentuk, jadi bertumbuh. Saudara, sudahkah Anda dan saya bertumbuh? Dalam Matius 13 ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah membuat Yesaya yang bertanya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena setiap orang yang mendengar firman itu tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang mendengarkan firman itu segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang dengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, perumpamaan ini menceritakan tanah hati saudara. Tanah hati ini saudara adalah tanah hati yang menggambarkan keberadaan manusia di akhir zaman. Saudara, benih yang ditabur di pinggir jalan, orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Si jahat datang merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Hati-hati saudara, jenis tanah yang pertama adalah tanah yang begitu gampang diintimidasi iblis. Gampang sekali diintimidasi iblis. Karena saya katakan, kenapa tanah itu ditanam di pinggir jalan? Karena dia tidak dikhususkan. Semua bisa lewat di situ, semua bisa masuk di situ. Dia tidak mensortir apa yang boleh masuk, apa yang tidak boleh masuk. Orang-orang yang tidak mau dikuduskan, orang-orang yang tidak mau dipisahkan. Semua baik firman, baik perkataan jahat, perkataan jelek itu masuk ke dalam dia tidak disortir. Akhirnya si jahat itu merampas yang ditaburkan di dalam tanah hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan, saudara. Makanya saudara, kalau kita mau menjadi orang yang mau bertumbuh, kita harus dikuduskan, dipisahkan. Itu sebabnya ladang yang diolah itu terpisah.
Kalau pinggir jalan ya pinggir jalan. Itu semua orang bisa masuk. Tidak dikhususkan. Makanya ada ladang yang dibikin seperti rumah kaca. Lalu ladang gandum yang ditutup di pagar. Karena ini ladang disiapkan untuk bertumbuh. Dikhususkan, dipisahkan, dan tidak ada satupun tangan yang bisa menjamah kecuali tangan sang pengelola perkebunan atau persawahan tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dikuduskan, dipisahkan daripada yang jahat. Yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditabur di tanah berbatu-batu, orang yang mendengarkan firman itu yang menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar dan tahan sebentar. Bila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tanah yang berbatu-batu adalah tanah yang tidak dikelola. Ada batu-batu di dalamnya, ada bagian-bagian yang sebetulnya tidak boleh ada di sana. Jadi tanah yang berbatu-batu berbicara satu lahan tanah yang kalau menerima firman, hatinya itu gembira, tapi tidak berakar, tidak bertumbuh. Saudara, orang-orang yang tidak bertumbuh, tidak berakar, karena ada batu-batu di tanah hatinya. Batu-batu itu berbicara sesuatu yang perlu dibuang. Tapi saudara biarkan tetap ada di sana. Kepahitan ada di sana, kebencian ada di sana, kebodohan ada di sana, kompromi ada di sana. Batu-batu berbicara hal-hal yang pantas dibuang. Tapi saudara biarkan dia bertahan ada di tanah hati saudara. Saudara tidak mau mengampuni, saudara tidak mau melepaskan hak, saudara memiliki sikap mau menuntut. Nah, saudara bayangkan kalau tanah hati itu penuh dengan berbagai bongkahan batu yang harusnya dibuang. Betapa kerasnya hidup saudara. Tidak ada peluang bagi firman itu berakar. Tidak ada peluang bagi firman itu bertumbuh. Jangan heran kalau orang Kristen berkata, kenapa saya tidak bertumbuh? Kenapa sukacita saya tidak bertumbuh? Kasih saya tidak bertumbuh? Karena ada hal-hal yang buruk yang saudara biarkan tetap ada di sana. Tidak ada kesempatan untuk benih itu merambat akar-akarnya ke dalam. Batu itu berbicara kekerasan hati untuk mempertahankan apa yang salah. Sudahkah saudara membuang bongkahan-bongkahan batu dari kehidupan saudara? Tanah yang ketiga yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, tanah yang bersemak duri ini bisa saja batu-batu itu sudah nggak ada. Tetapi ada tanaman-tanaman asing yang ada di sana. Ada api asing di tengah-tengah penyembahan saudara. Tanaman asing itu bisa saja adalah benih yang serupa tapi tidak. Ada benih-benih yang kemudian ada benih firman, ada benih si jahat yang juga tumbuh di sana. Dan benih ini awalnya tidak kelihatan, tapi kemudian dia mulai berakar dan dia mulai mengeluarkan daun-daun. Ternyata semak duri. Dan dia akan menghambat pertumbuhan benih firman Tuhan. Saudara, ada kalanya orang percaya hidup dengan dualisme kehidupan. Ketika dia menerima kebenaran firman ditabur di dalam hatinya, di hati yang sama dia juga menerima satu pemahaman yang lain. Dan kemudian menghasilkan kekhawatiran di dalam hidup. Saudara, Salomo di dalam pakaiannya yang semoga itu tidak berdandang seperti bunga bakung yang ada di ladang. Makanya jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum. Kamu percaya dengan firman, tapi telingamu yang satu berkata, kalau ini tidak jadi bagaimana? Tuhan tidak akan menolong saya. Kekhawatiran itu berbicara satu benih yang ditanam oleh iblis, yang bertumbuh bersama-sama dengan benih yang sudah ada, yaitu firman. Saudara, mari yang pertama kita belajar untuk mengkhususkan hidup kita sebagai ladang yang akan diolah oleh Tuhan. Yang kedua, ada batu-batu yang melambangkan hal-hal yang perlu kita buang, kita harus buang. Yang ketiga, jangan biarkan benih itu bertumbuh dengan benih yang berbeda. Benih yang pada akhirnya kita lihat ternyata dia akan mencengkram benih yang baik itu dengan segala bentuk kekhawatiran. Saudara, jangan tabur
kekhawatiran, jangan tabur ketakutan. Karena kekhawatiran sama seperti halnya firman, dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah kekhawatiran pada akhirnya akan membuat buah firman Tuhan itu kita tidak bertumbuh. Buah-buah roh itu tidak. Saudaraku yang diberkati, jikalau kita memiliki tanah hati yang keempat, yaitu tanah hati yang baik, dikelola, yang kemudian dikuduskan, disucikan, dibuang batu-batunya, dibuang semak belukannya. Ya saudara, di tanah yang baik, orang yang dengar firman itu dan mengerti, ia akan berbuah 100, 60, bahkan 30 kali lipat. Bapak Ibu, tanah hati yang baik, namanya saja tanah hati yang baik. Tentu dampaknya orangnya juga pasti baik, manis, berbuah, bertumbuh. Saudara perhatikan keadaan. Jangan tabur kekhawatiran, tetapi jadilah manusia-manusia yang berakhlak, yang berbudi pekerti, manusia yang baik, yang senantiasa awas dengan benih yang ditabur oleh firman Tuhan yang kemudian menghasilkan. Saudara, pertanian modern saat ini menaburnya bukan cuma seperti yang masa lampau, menabur dengan tangan, dengan 1-2 orang. Sekarang kalau di luar negeri mereka mengolahnya itu luar biasa. Menggunakan alat-alat berat, bahkan bisa menggunakan pesawat untuk menyiram itu benih yang sudah ditabur, dan ladangnya itu dikelola dengan sangat baik. Nah, contoh seperti ini saudara. Ada satu ladang sangat besar, bisa berhektar-hektar. Dan ladang itu yang diutamakan supaya benih yang ditabur itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Tanah itu diolah dengan baik. Bahkan disediakan alat-alat besar, alat-alat berat untuk mengelola tanah itu, saudara. Jadi saudara, kalau saudara terbiasa bahwa tanah hatimu tidak mau diolah, tidak mau dikelola, saya bisa pastikan bahwa benih itu tidak akan bertumbuh. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, ada masa-masa untuk menabur benih. Tetapi apa gunanya kalau kita menabur setiap waktu, firman Tuhan ditabur setiap waktu, tapi tanah itu tidak dikelola. Yang paling penting adalah tanah itu dikelola. Mau tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang semang belukar, semua itu harus disingkirkan. Kemudian tanah itu dikelola. Semua tanah pada dasarnya akan menjadi tanah yang baik jika dikelola dengan profesional. Seperti saya katakan, pertanian modern saat ini, ya, pemilik pertanian itu mengelola dengan sangat modern, sangat masif, dibersihkan dengan baik. Jadi pada prinsipnya tanah hati itu dapat menjadi tanah yang baik. Yang berikutnya, tanah hati itu dapat dibersihkan. Yang ketiga, bahwa untuk mengelola itu ada musim-musimnya, saudara. Musim untuk mengelola tanah. Nah, kalau benih sudah ditabur, tanah itu tidak dikelola lagi seperti ini. Tidak menggunakan alat berat, tapi dikelola dengan cara menyiram, memupuk, dan sebagainya. Ada masa-masanya. Jadi saudara harus kenali hatimu. Masa tanah hatimu harus diobrak-abrik dari segala macam bentuk batu, dikhususkan sebagai ladang, kemudian tanaman-tanaman yang asing itu harus diangkat. Itu pada masa awal-awal. Kalau itu sudah disingkirkan, tanah itu sudah seperti ini. Kalau kemudian benih ditabur, fasenya beda lagi, yaitu membersihkan semua semak belukar. Kemudian ditaburi pupuk, disirami, disiangi setiap hari. Pengelolaan seperti itu. Disiram pestisida, kalau memang itu harus pakai pestisida, tetapi untuk tanaman organik mereka tidak menggunakan pestisida, dan mereka menggunakan cara-cara yang organik untuk menghasilkan satu tumbuhan yang organik, saudara, yang tidak tercemar dengan pestisida. Nah, saudara, tidak ada berhenti musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, kenalilah musim-musim kehidupan. Ada masanya, saudara, untuk membersihkan hati kita. Nah, pastikan hati kita betul-betul bersih. Kalau hati kita tidak betul-betul bersih, maka tanah itu tidak siap untuk ditaburi benih. Pastikan hati kita betul-betul bersih. Karena jikalau tidak bersih, tidak dikelola hati kita, maka tidak akan siap menabur firman. Saudara tidak mungkin akan masuk pada masa penyemaian kalau tidak masuk dulu dengan masa persiapan untuk penanaman. Jadi kalau saudara waktu hidup saudara itu hanya di fase persiapan, batu itu selalu ada, kekhawatiran itu selalu ada,
kapan saudara akan ditanamkan benih di dalam hati saudara? Kejadian 26 ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, selesaikan fase tanah itu, supaya pada masanya engkau mulai ditaburi dengan sudah waktunya engkau ditaburi dengan benih. Hatimu sudah siap, hatimu sudah menjadi tanah yang baik. Hasilnya 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat diberkati. Ishak menabur tanah itu karena dia memiliki hati yang baik. Ketika dia diganggu oleh orang-orang Filistin, bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Abimelek, dia jaga hatinya. Dia pindah ke tempat yang lain. Dia menabur di setiap tempat dia menabur, itu dia menuai. Di setiap mana dia menggali sumur, di situ ada. Saudara, penting untuk kita memiliki tanah hati yang baik, dikelola oleh Bapa di surga, dibersihkan oleh Bapa di surga, supaya pada waktunya kita akan menuai. Yesaya 55 ayat 6 hingga 11 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut, tidak akan kembali kepada bumi dan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kalau kita mau menikmati rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus meninggalkan jalan yang fasik, jalan yang jahat. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Hati itu harus dikelola sebelum dia siap untuk menumbuhkan benih yang baik. Seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada menabur dan roti pada yang mau makan. Demikian firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, jenis benih yang Tuhan tabur dalam hidup kita adalah jenis benih yang super produktif, yang akan selalu berhasil. Tapi kenapa tidak berhasil? Gantung saat. Amin. My word will not return to me void, without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it. Saudara, firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan pasti menyelesaikan. Firman Tuhan pasti produktif. Hanya saja siapkan tanah hatimu dengan baik. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari. Saudara, hiduplah oleh roh, maka saudara akan dipenuhi dengan berkat. Kalau saudara hidup dalam daging, sama saja saudara membiarkan tanah hati yang buruk menghimpit benih yang produktif. Mari kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Setiap anak-anak Allah dipimpin. Mari kita. Biarlah kami berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ini sudah saatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, engkau mengalami lawatan Tuhan, supaya hatimu dibersihkan dari batu-batu, dikhususkan bukan di pinggir jalan, tapi menjadi ladang. Disingkirkan benih-benih yang buruk, dan hati kita siap. Hati yang siap dikelola akan menghasilkan berkat. Ini doa kami dan harapan kami, Bapak. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan firman. Barang siapa ditaburi benih firman, pasti dia akan melihat kerajaan surga itu akan bertumbuh di dalam kehidupan. Seperti benih yang jatuh di tanah subur, menghasilkan 100, 60, 30 kali. Dalam nama Yesus kami berdoa memberkati jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh. Dalam nama Yesus, hasilkan buah, dan buah yang ada pada kami lebat dan dapat dinikmati. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus berkati. Shalom.